Untuk kasih makannya 2 kali sehari, pagi jam 7, kemudian sorenya jam 3 sambil panen telur yang sudah bertelur yang di bawah itu, di kandang bawah, sambil ngambil ambil telur yang sudah produksi, kemudian kita kasih makan. Pekerja yang kasih makan nanti jam 2, jam 1 dia sudah datang, terus yang ambil pakan apa segala nanti juga datang nanti kalau sudah sore, jam-jam 2 mereka mulai datang untuk kasih makan ayam. Jagung. Ini 3-4 campuran ini Pak. Ini campurannya pertama adalah jagung dengan 75 kilogram jagung, kemudian konsentratnya 100 kilo, kemudian dedak 40 kilo dan mineral 4 kilo. Kita pakai campur seperti itu. Kita nyampur di sana di gudang sama eler juga, kita eler jagungnya dulu. Luas lahan tempat kami tanu ini untuk yang kandang saja sekitar kurang lebih 10 are. Kemudian kalau tempat lahan jagung semuanya dengan kandang ini hanya 1 hektar 30 are. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri saya Bapak Mukijaya. Mulai usaha ini bukan sebesar ini. Kami mulai dari bawah. Mulai dari jumlah popularitas itu hanya 120 ekor. Usaha pertama itu terinspirasi dari ada saudara sering bermain ke sana sehingga kami berminat untuk melakukan usaha ini dengan belajar. Kurang lebih 1 tahun kami belajar di saudara itu. Setelah kami belajar bagaimana cara sebenarnya beternak di ayam petelur ini, karena banyak risiko dan tantangannya memang, sehingga kami dibimbing sama saudara kami itu untuk membangun usaha ini. Dengan terus terang aja modal kami sangat tipis dulu itu, hanya 12 juta, itu pun modal pinjam waktu itu. Setelah itu kami bangun kandang ala kadarnya yang berisi 120 ekor. Kandang yang kami bangun itu dengan sendirinya, bukan pakai tukang seperti sekarang ini, masih jauh sekali. Sama istri saya juga bangun kandang sendiri. Terus untuk namanya ini kandang baterai ini dulu bukan seperti ini, kita pakai bambu. Kita beli bambu sendiri, kemudian kita rakit sendiri. Sangat panjang perjalanan waktu itu, selama kurang lebih 8 bulan kami berjalan dalam usaha ayam petelur yang jumlah 120 ekor itu. Kemudian kami pindah ke lokasi ini. Waktu kami pindah ke lokasi ini pun dana itu masih jauh lah. Kalau kita mau bangkit lagi lebih besar itu belum bisa. Tetap ayam kami yang 120 ekor itu kita pindahkan ke tempat lokasi ini waktu itu 2019. Tepatnya waktu itu bulan 3 kami pindahkan kandang ke sini. Setelah jadi ala kadarnya masuk di sini ayam. Setelah masuk ayam kurang lebih berjalan sekitar 2020 kami dapat musibah juga waktu itu, yang ayam jumlahnya sambil berjalan dengan pendidikan sendiri berjumlah waktu itu 600 ekor. Belum produksi maksimal, kita kena musibah dengan penyakit. Hanya tersisa ayam yang 600 itu hanya 100 ekor waktu itu, mati semua karena penyakit. Karena pengalaman itu waktu itu juga memang kita belum tahu masalah penyakit yang menerpa ayam waktu itu. Karena musim-musiman seperti itu, sebagai pengalaman juga waktu itu. Setelah sisa yang 600 itu sisanya 100 ekor, kami mulai bangkit lagi dengan membeli ayam yang upkir tapi masih bisa produktif. Kami beli upkir. Setelah kami beli upkir yang jumlahnya 200 tapi tidak kami jual, kami pelihara lagi, kami obati lagi sehingga bertelur kurang lebih 4 bulan lagi, sehingga kami jual semuanya. Baru kita mulai pembibitan ulang. Pembibitan ulang itu jumlahnya 500 ekor, pembibitan sendiri di sini. Setelah pembibitan itu kurang lebih 3 bulan, kami naikkan lagi ke kandang baterai. Kami berjalan waktu itu sudah cukup lama kami berjalan, sehingga bisa kita bekerja sama dengan teman kami di Bunjeruk, namanya Desa Bunjeruk. Kami kerjasama di situ sehingga mulai bangkit kami usaha ayam petelur ini dengan modal
pinjam juga, modal pinjam di bank, tapi alhamdulillah percaya sampai sekarang kami berjalan. Disitulah kami mulai titik awal pelihara untuk bibit, penjualan bibit. Itu modal awal saya hanya 12 juta dari uang pinjaman juga waktu itu. Uang pinjaman dan ada tabungan 6 juta, kemudian kita minjam lagi 6 juta, dari situ modal awal kita yang 120 ekor itu. Sejak dari awal itu kita beranjak lagi ke modal setelah pindah dari sini, dari awal kandang yang pertama pindah ke sini karena sewa lahan juga, sehingga saya memberanikan diri untuk mengajukan PUR waktu itu di Bank BPR namanya. Alhamdulillah kami dikasih 30 juta untuk waktu itu. Waktu kita modal 30 juta itu alhamdulillah kami berangkat lagi, membangun lagi, dalam arti beli ayam waktu itu. Untuk kandang masih kandang apa adanya waktu itu. Karena kita waktu itu bermodal hanya sebatas itu aja sedikit, sehingga kami tidak bisa membangun kandang yang lebih dari waktu itu kan. Setelah kami berangkat dari awal yang 30 juta itu, berjalan penyetoran kami alhamdulillah berjalan lancar, sehingga ditawari lagi sama pihak bank waktu itu untuk menambah plafon kita, sehingga saya ngambil lagi 75 juta waktu itu. Dari 75 juta waktu itu kami mulai bukan hanya untuk pertelur, tetapi pembibitan, jual bibit lah istilahnya, dengan kerjasama dengan teman yang di Benjeruk. Dan alhamdulillah itu berjalan lancar sampai sekarang. Di sana ayam yang sudah bertelur yang kami miliki, yang dikelola sama teman itu, yang sudah bertelur 700 ekor, kemudian yang masih pembibitan 1000 ekor yang akan dibeli nanti secara semuanya. Waktu awal cari pelanggan itu memang keliling ke kios-kios, Pak. Waktu itu kita keliling ke kios-kios, ngantar. Waktu yang 120 ekor pertama itu kita dapat hanya 2 tray. 2 tray. Nah, sehingga kita kebetulan ada di perumahan kami, ada kios, ada 2 kios di situ. Kita kasih, kita antar, setiap sorenya kita antar. Dengan harga memang waktu itu 38.000 per traynya. Karena pahakan masih ngantar sendiri tuh Pak, masih ngantar sendiri. Belum ada sama sekali tenaga yang kita pakai. Karena jangankan untuk membayar tenaga, untuk sehari-harinya waktu itu aja kita tidak begitu mampu. Sehingga kami ngampas lah istilahnya. Dari situ kami beranjak sampai produksi kami kewalahan dengan pelanggan, sehingga kami ngampas waktu itu, ngambil di kandangnya teman, kami antar ke pelanggan kami. Kami hanya, walaupun untungnya nanti dalam per tray itu hanya 1000, tetapi kami ingin menanam ada pelanggan besoknya, pikiran kami. Seandainya kami bisa bangkit, biasa besar, pelanggan kami sudah ada, walaupun waktu ngampas itu tidak kita utamakan keuntungan, tetapi mendapatkan kehabisan stok juga, nanti kita bisa ngambil di teman yang lain. Ya, kalau kehabisan stok saya bisa ngambil di teman, walaupun hanya untungnya hanya 1000, 1500, belum ongkirnya kita ngangkat di sana, tapi itu tidak masalah. Kami ingin membangun tempat kita pelanggan lah begitu kan, waktu pertama itu, karena susah waktu itu pelanggan, karena kita juga telurnya hanya sedikit, sehingga tidak berani juga kita terlalu besar. Nah, waktu pertama kami menjalani usaha ini, kami pulang dinas paling jam 2, jam 3 baru pulang dinas. Tetapi pagi kita ada istri saya yang mengurus sendiri waktu itu. Karena jumlahnya waktu itu masih sedikit, sehingga mampulah sama istri saya. Sore baru saya kerjakan, istri saya enggak gitu kan, istirahat. Saya melanjutkan sampai malam yang jaga. Sampai kita tidur di kandang waktu itu, karena perumahan kami juga jauh dengan kandang, sehingga kami tidur di kandang sama anak sama istri waktu itu, untuk sambil jaga kandang yang waktu popularitas punya ayam itu baru 500. Nah, sekarang jumlahnya yang ada di sini 1500, yang di Benjeruk itu ada 1700,
yang masih bibit 1000, yang sudah produksi 700 yang ada di Bonjeruk. Kalau di sini 1.500, yang belum produksi 1000, yang sudah produksi 500 ekor. Karena sistem kami berjenjang, bertahap, sehingga tidak, kalau pas akhir stok kami tidak ada, sehingga pelanggan nanti takutnya lari, sehingga berjenjang. Ada yang akhir, ada yang masih produksi. Terus seperti itu berjalan. Alhamdulillah omsetnya sekarang sudah lumayan. Alhamdulillah kalau kita bilang omset saat ini sudah di level aman lah, dalam arti untuk pakan terus yang lain-lainnya. Kebetulan juga kami untuk masalah pakan terutama di jagung, kami punya lahan sendiri untuk sewa juga itu, lahan untuk tanam jagung sendiri, karena sangat krusial kalau di ayam petelur ini masalah pakan namanya jagung ini. Alhamdulillah bisa produksi sendiri dengan jagung, bukan beli pakan jadi. Kita produksi sendiri, kita beli jagung, kita tanam jagung, hasil tanaman jagung itu kita tidak kami jual, khusus untuk pakan ayam kami. Tempat lokasi kami di Desa Glogor, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat.